Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Fauziah. Saya mahasiswi STI Persatuan Islam Garut, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Filsafat Ilmu sebagai ujian tengah semester. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan 3 poin saja. Yang pertama, ruang lingkup filsafat ilmu. Yang kedua, sejarah perkembangannya. Yang ketiga, perbandingan Barat dengan Islam. Sebelum kepada pembahasan inti, saya akan menyinggung sedikit apa pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu berasal dari dua kata yang berbeda, yaitu filsafat dan ilmu. Dua kata ini tentu memiliki makna yang berbeda. Pengertian filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Yunani dengan istilah filosofia. Kata filosofia terdiri atas kata yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Sehingga filsafat merupakan cinta kebijaksanaan. Berbeda dengan filsafat, kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, dan berarti pengetahuan. Ilmu sendiri dapat didefinisikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu. Maka dapat kita simpulkan, filsafat ilmu adalah ikhtiar manusia untuk memahami pengetahuan agar menjadi bijaksana. Dengan filsafat ilmu, kebahasaan atau cara pandang harus bersifat ilmiah. Pertama, ruang lingkup filsafat ilmu. Ruang lingkup filsafat ilmu merupakan ilmu yang membatasi lingkup pada batasan penggalan manusia. Dengan ini, metode yang diperlukan dapat menyusun kebenaran yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Secara ontologi, ilmu membatasi diri dari pengkajian yang terdapat dalam lingkup pengalaman manusia. Ruang lingkup filsafat ilmu terutama diarahkan pada bagian dari keseluruhan yang terjadi pada bagian eksistensi ilmu seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi ilmu meliputi apa hakikat ilmu itu, apa hakikat kebenaran dan kenyataan yang koheren dengan pengetahuan ilmiah, yang tidak terlepas dari persepsi filsafat tentang apa dan bagaimana sebuah kebenaran itu. Paham ontologi yang pada akhirnya menentukan pendapat keyakinan kita masing-masing mengenai apa dan bagaimana kebenaran itu ada, sebagaimana manifestasi kebenaran yang kita cari. Epistemologi ilmu meliputi sumber, sarana, dan tata cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan ilmiah. Perbedaan mengenal pilihan landasan ontologik akan dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang akan kita pilih. Aksiologi ilmu meliputi nilai-nilai yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana kita jumpai dalam kehidupan kita yang menjelajahi berbagai kawasan, seperti kawasan sosial, kawasan simbolik, atau fisik material. Lebih dari itu, nilai-nilai juga ditunjukkan oleh aksiologi ini sebagai suatu kondisi yang wajib dipatuhi dalam kegiatan kita, baik dalam melakukan penelitian maupun di dalam penerapan ilmu. 2. Sejarah perkembangannya. Filosof pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam di zaman Yunani kuno adalah Thales. Ia mengatakan bahwa asal alam adalah air karena unsur terpenting bagi setiap makhluk hidup adalah air. Air dapat berubah menjadi gas seperti uap dan benda padat seperti es. Dan bumi ini juga berada di atas air. Pada zaman kegelapan dimulai pada abad 12-13 Masehi. Pada masa ini terjadi pertengkaran antara gereja yang diwakili oleh pastor dan para raja yang pro dengan para ulama filsafat. Pada masa ini, filsafat mengalami kemunduran. Para raja membatasi kebebasan berpikir sehingga filsafat seolah-olah mati. Ilmu menjadi beku. Kebenaran hanya menjadi otoritas gereja.
gereja dan para raja lah yang berhak mengatakan atau menjadi sumber kebenaran. Pada zaman modern, perkembangan filsafat mulai ditandai dengan munculnya berbagai pemikiran-pemikiran, yaitu rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Lalu pada zaman postmodern terjadi pada abad 18-19 Masehi. Pada abad ini banyak muncul aliran baru antara lain positivisme, marxisme, eksistensialisme, dan lain-lain. 3. Perbandingan Barat dengan Islam. Dalam sains Barat lebih cenderung menggunakan instrumen empirisme dan rasionalisme sebagai instrumen pokok utama, yang dimana rasionalisme empirik logis spekulasi lebih cenderung diprioritaskan, sedangkan dalam sains Islam modern lebih berpatokan kepada Al-Quran dan hadis. 2. Dalam sains Barat lebih cenderung menggunakan hipotesa sementara, sedangkan dalam sains Islam lebih memahami menggunakan dogma ataupun teks kitab suci sebagai patokan. 3. Sains Barat memiliki sistem penelitian dalam bentuk spekulasi dan materialisme, sedangkan sains Islam lebih memahami sains dalam bentuk metafisika. 4. Sains Barat lebih bebas menilai suatu objek kajian dan bebas menggunakan instrumen, sedangkan sains Barat lebih berpatokan ke teks dan dogma. 5. Sains Barat lebih rasional dibandingkan sains Islam dalam segi pembuktian ilmiah. 6. Kesimpulan yang dibuat sains Barat lebih memandang humanisme, sedangkan sains Barat juga memandang humanisme. 7. Sains Barat bersifat objektif dan universal, sedangkan sains terkadang diterima dan terkadang tidak boleh sebagiannya umat manusia. 8. Sains Barat memiliki tujuan mendapatkan sains demi kemaslahatan umat manusia. Sains Islam memiliki tujuan kemaslahatan umat manusia. Wallahu a'lam. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.